Halo, hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sulasmati, peserta Raksal CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu core values ASN, yaitu kolaboratif. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai kolaboratif, saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian dari kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Secara umum, pengertian kolaboratif atau kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih entitas atau organisasi bekerja sama untuk menyelesaikan tugas saat mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, yang saya akan bahas mengenai 3 hal berkaitan dengan kolaboratif. Yang pertama, kolaboratif pemerintahan. Kedua, whole of government. Dan yang ketiga, yaitu perilaku kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Kolaboratif pemerintahan. Kolaboratif pemerintahan atau collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Dalam kolaboratif pemerintahan, adanya sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Kedua, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Dan yang ketiga, yaitu merencanakan aksi kolaborasi. Proses terjadinya kolaborasi atau starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, commitment to process, face-to-face dialog, pemahaman bersama, dan pengembangan outcome. Selanjutnya saya akan membahas mengenai whole of government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Keuntungan dari whole of government. Yang pertama, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Kemudian, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Selanjutnya, WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Selanjutnya, WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Praktek WOG. Yang pertama, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus, pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Selanjutnya membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Selanjutnya koalisi sosial, penyatuan koordinasi antar sektor atau berikutnya yaitu tantangan praktek WOG, kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta mampu meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terkait dalam WOG tidaklah sama. Selanjutnya, perilaku kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah yang pertama, kepercayaan, kemudian pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, kemudian strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Selanjutnya, faktor yang dapat menghambat kolaborasi antara organisasi pemerintah. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Kemudian, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.